Oke teman-teman, kembali lagi ke channel Andika Putra. Nah, kemarin banyak yang tanya di video unboxing yang sudah 13 bulan yang lalu ya, Bang, mini PC-nya masih nyala atau tidak? Bang, X86-nya gimana Bang, kok nggak ada reviewnya? Nah, ini dia. Ini masih nyala teman-teman, dan masih saya pakai sebagai gateway distribusi. Ini handle PPOE sampai sekarang, running di router OS 7 ya, dan masih nyala sampai sekarang. Jadi nanti kita cek performanya selama setahun itu ada kendala apa aja. Nanti saya akan share juga kendalanya apa aja, terus masalah di mini PC ini apa aja pakai X86, keluh kesah saya. Ya begitulah. Di sini tadi saya pasang ini ya, yang putih ini server DNS dari Orange P0. Saya pakai dua karena untuk handle sekitar 300 user ya. Di atasnya ada 4011, jadi dari 4011 masuk ke sini, masuk ke X86 untuk distribusi. Jadi 4011 ini metro, kemudian masuk ke X86 distribusi. Oke, langsung aja kita cek performanya di Winbox. Oke teman-teman, jadi kita sudah di tampilan PC ya. Untuk Mikrotik X86 ini sudah nyala lebih dari 1 tahun. Bisa kita lihat dari grabnya. Dari grab kita lihat CPU usage-nya rata-ratanya berapa untuk prosesor 4 core Celeron N5105 ini. Oke, kita lihat untuk traffic yang dihandle dari Ethernet-nya. Di sini ada 4 Ethernet bawaan, semuanya 2,5 gigabit ya, 2,5G. Untuk inputnya ini pakai Ether 2 untuk internetnya, kemudian distribusi di Ether 3, 1, dan 4. Untuk 4 ini standby karena dia antena, dan untuk Ether 1 ini untuk distribusi utama. Kita lihat ya. Dari sumber internet, dia peak bandwidth di 556 Mbps. Ini lebih rendah dari hari kemarin ya. Kemudian untuk hari-hari yang sebelum-sebelumnya ini bisa sampai di 592. Oke, untuk grabnya cukup ya. Kita langsung cek di Winbox-nya. Langsung saja kita connect via IP aja. Seperti ini, masih load. Oke. Total klien ini berdasarkan PPOE itu 382 klien. Dan saat ini yang aktif ada di 379 klien, ada beberapa yang offline mungkin ya. Kemudian ngomong-ngomong soal bug ya, waktu pertama kali saya install di router OS itu, sistem reboot ini dia tidak bekerja dengan baik teman-teman. Jadi waktu kita reboot itu dia tidak bisa nyala lagi, jadi hanya mati, kemudian dia gagal untuk boot ulang. Tapi itu semua sudah di resolve di beberapa update router OS-nya. Saat ini saya di router OS 7.14 sudah tidak ada masalah untuk rebootnya. Ngomong-ngomong soal bug lagi nih, waktu pertama kali saya install dia juga ada bug di sistemnya. Jadi waktu kita restart, seperti yang tadi kan gagal restart dan gagal boot, semua settingan ini dia bisa hilang teman-teman. Dan kadang tidak ada restart atau apapun, nyala normal seperti biasa, dia tiba-tiba reboot dan itu semuanya hilang untuk settingannya dan kembali seperti router OS awal, bersih tanpa settingan apa-apa. Tapi semua itu juga sudah resolve di update router OS di atas 7.1 ya. Jadi teman-teman yang mau install router OS 7 mending yang versi baru sekalian supaya tidak ada bug-bug yang lain. Kemudian kenapa saya install router OS 7 ya, karena dia hanya support router OS 7 titik ke atas. Karena BIOSnya UEFI dan UEFI hanya support di router OS 7. Untuk router OS 6 saya kurang tahu installnya karena pernah saya coba dia gagal boot. Sudah beberapa kali saya coba dengan teknik apapun dia juga gagal boot. Kita lihat speknya. Ini menggunakan Intel quad core ya. Ini Intel Celeron N5105. Untuk versi mini PC ini sudah ada versi terbarunya dengan Intel N100 ya. Dia harganya mirip-mirip tapi performanya clocknya lebih besar.
seperti itu. Untuk beban sendiri selama 1 tahun ini bertahap mulai dari 200 Mbps dan saat ini bandwidthnya sudah mencapai 650 Mbps saat peak bandwidth. Untuk saat ini masih berjalan di 300-an Mbps ya, karena masih jam sore. Di malam hari itu sampai dengan 600 Mbps total bandwidth. Dari total bandwidth 650 masih ada sisa ya. Kemudian yang di handle mini PC ini apa aja? Ini mini PC handle manajemen klien, jadi langsung manajemen ke klien dengan metode koneksi PPPoE dengan limitasi simple queue seperti ini. Jumlah simple queue ada 368 simple queue tiap hari yang di handle, dan untuk PPoE sendiri ada 380-an. Ini ada beberapa klien yang belum masuk queue ya, belum masuk limitasi, karena biasanya ada klien-klien baru yang belum saya masukkan. Untuk loadnya sendiri selama saya pakai ini masih di ambang normal ya, jadi antara 20 sampai 30% dan 32% di peak bandwidth waktu malam hari itu. Untuk suhu selama saya pakai dia normal, hanya saja untuk monitoring suhu sistem health ini tidak terbaca di Mikrotik ini. Suhu rata-rata di 45 sampai dengan 55 derajat waktu saya pernah ukur ya. Hanya saja yaitu kalau di dalam rak perlu kipas tambahan kalau teman-teman pakai close rak seperti saya ya. Walaupun di raknya sudah ada sirkulasi udaranya, itu juga sudah cukup membantu. Terus kalau teman-teman tanya apakah worth it bang dengan spek yang seperti ini, quad core, Ethernet hanya 4, kemudian tidak bisa nambah LAN dan lain-lain. Kalau menurut saya dengan bandwidth di bawah 1 Gbps dan saya nggak butuh port SFP, ini masih di ambang worth it ya. Untuk Mikrotik yang setara, kalau teman-teman nggak mau ribet, di harga 3 jutaan, karena ini totalnya adalah 3,1 juta untuk PC-nya sendiri 2,8 dan untuk SSD Mikrotiknya itu 300 ribuan, itu ketemunya di 3,1 jutaan. Teman-teman punya opsi 3 Mikrotik ya, yaitu Mikrotik RB4011 itu sudah ada SFP plusnya, kemudian ada RB5009 itu sudah ada SFP plusnya. Jumlah portnya ada banyak, plus ada juga port 2,5 Gbps nya, itu harganya juga di 3 jutaan. Dan teman-teman nggak perlu rakit, tinggal plug and play langsung jalan. Hanya saja terbatas di lisensinya, dia di level 5. Atau teman-teman kalau tidak butuh port SFP dan butuh lisensi level 6, teman-teman bisa pakai yang RB1100 AHX4, itu harganya juga mirip di 3 jutaan untuk saat ini ya. Untuk second tapi untuk yang 1100, tapi kalau 4011 dan 5009 itu baru di harga 3 jutaan. Atau teman-teman bisa rakit sendiri mulai dari nol, mulai dari pilih motherboard sendiri, kemudian CPU sendiri, kemudian LAN card sendiri, SFP card dan lain-lain. Dengan harga segitu itu sudah dapat yang lebih bagus dan lebih banyak portnya daripada Mikrotik X86 pakai mini PC ini. Terus kalau teman-teman tanya lagi ke saya, bang kenapa kok masih dipakai untuk saat ini? Ya karena itu tadi, karena bandwidth saya belum ada 1 Gbps dan dia masih cukup baik untuk menghandle traffic di 600 Mbps dengan CPU load yang masih di bawah 50%. Jadi ya menurut saya masih bisa dipakai lah. Kalau bandwidth saya masih mentok-mentok 1 Gbps, mungkin CPU load juga masih berada di ambang 50%. Mungkin seperti itu menurut saya pribadi. Kalau teman-teman punya opini lain, kita diskusi bareng di kolom komentar. Barangkali teman-teman punya pengalaman lain dan ingin coba juga rakit seperti saya karena mungkin gabut atau banyak uang ya. Dan kita ketemu di video-video lainnya.